Ya, beliau Bapak Ibu dalam durasi 2 bulan itu mencapai peringkat master. Ya, ini dahsyat sekali. Kemudian dalam waktu kurang lebih 3,5 bulan, hari ini mencapai peringkat Grandmaster, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Sekali lagi tunjukkan antusiasnya. Kita ketik angka 9 3 kali, Bapak Ibu, sebagai mungkin perwakil dari tepuk tangan yang sangat luar biasa. Ya, kita sambut pembicara kita malam hari ini. Kepada Mbak Linda kami persilakan. Silakan Mbak Linda Maca. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Papa. Ini jelas ya. Selamat malam, semangat pagi semuanya. Oke, ini kok layarnya kegedean. Oke. Nah, apa kabar Basu? Berkah amanah selalu. Ya. Go Grandmaster, bisa. Yes. Nah, alhamdulillah. Ini langsung ya, Pak, pas ya? Ya, monggo Mbak, silakan. Oke. Alhamdulillah, Maca bisa berbagi bersama teman-teman. Di sini perolehan Maca itu, kesuksesan Maca itu gimana sih, gitu ya? Ini Maca berbagi mungkin sedikit. Kalau semuanya mungkin bisa waktunya lebih panjang, bisa 1 bulan. Bercanda ya, next Pak. Nah, yang Maca selalu ajarkan teman-teman yaitu adalah duplikasi. Ya, apa itu duplikasi? Next. Nah, duplikasi ialah proses meniru trik-trik yang dilakukan upline supaya member yang ada di bawahnya bisa memiliki kesuksesan yang setara. Secara teknis, duplikasi dimulai dari upline kepada downline. Kemudian downline meneruskannya kepada downline yang berada di bawahnya, teman-teman. Nah, ini yang Maca lakukan selama ini. Begini ya, terkadang proses sukses itu kita harus pantang menyerah gitu. Oke, kita sendiri pantang menyerah. Tapi pantang menyerah kita, apakah kita harus kerja sendiri, teman-teman? Tidak. Otomatis pantang menyerah kita harus tularkan ke mitra-mitra ke bawah. Karena bisnis jaringan ini balik lagi bisnisnya tim ya, bukan kita sendiri. Oke, kita punya kekuatan pantang menyerah, terus kita punya kemauan tinggi, tetapi kalau tim kita tidak menduplikasi, percuma juga. Nah, gitu. Jadi Maca selalu ajarkan mencontohkan namanya bisnis duplikasi ya. Contoh kita itu downline itu sama kayak anak kita gitu. Kalau kita tidak melakukan sebagai orang tua, melakukan contoh real, itu anak terkadang tidak mau. Contoh, nak, ayo sholat gitu. Kita nyuruh aja, tapi orang tuanya tidak sholat. Ya, insya Allah anaknya tidak mau mengikuti. Nah, gimana anak ini supaya mau mengikuti, teman-teman? Kalau Maca melakukan itu, Maca wajib mencontohkan. Jadi tidak gini ya, ayo teman-teman harus prospek, mau prospek. Tadi tidak asal menyuruh gitu. Jadi Maca sendiri yang mencontohkan. Alhamdulillah closing nih mitra baru. Alhamdulillah ini saya lagi prospek nih gitu. Jadi mencontohkan meskipun saya hampir 24 jam di grup untuk mitra fast respon, itu bentuk mencontohkan, teman-teman. Jadi mitra itu secara enggak sadar nanti mencontoh apa yang kita lakukan gitu. Bagi mitra-mitra yang Maca sebut bibit sukses gitu. Apa itu bibit sukses? Ada lagi ya. Ini apa itu namanya sebutan Maca untuk mitra yang begini. Contoh awal join ya, awal join ke mitra ke Maca ataupun ke tim. Dia sekarang join order, 3 hari lagi orderan dia itu sudah habis, dia order lagi. Nah, ini adalah yang Maca sebut itu orang yang bibit sukses gitu. Jadi Maca wajib support orang-orang yang bibit sukses ini gitu. Jangan sampai kita salah supportnya ke kaki lemah tapi bukan bibit sukses gitu. Percuma gitu. Biasanya orang-orang yang bukan bibit sukses cuma order sekali habis gitu udah, itu percuma meskipun kita bangunkan. Maca gimana caranya? Ya cari lagi, cari terus sampai cari bibit sukses begitu ya. Next Pak.
Terus mencontohkan karakter pemimpin yang kuat. Ya, satu, yakin dan berkomitmen dengan bisnisnya gitu. Jadi kita itu udah berkomitmen, teman-teman. Kita itu fokus gitu. Oh, Maca, aku pengen sukses di sini. Ya udah, kalau pengen sukses, lakukan apa yang Maca lakukan. Itu namanya duplikasi ya. Ya, lakukan, Maca lakukan. Jadi Maca itu terkadang ada mitra yang sukanya ngeluh ya, sukanya komplain gitu. Maca tidak suka antara seperti itu. Jadi Maca ini terkadang untuk mitra seperti itu Maca kasih kesempatan teman-teman. Tapi kalau sudah terus-terusan seperti itu, padahal jualan enggak, promosi enggak, tapi mengeluhnya di grup itu setengah mati. Maca, gimana ya, aku itu belum dapat member, padahal aku udah promo. Setelah Maca cek, ternyata Facebooknya enggak promo ya. Nah, itu bahaya mitra seperti itu. Jadi kadang Maca kasih pengertian, maaf ya Mbak. Jadi Maca langsung tegas ya untuk mengeluarkan dari grup kalau Maca ya. Tapi nanti Maca berpesan, nanti kalau nanti komitmen sama Maca balik lagi, insya Allah nanti Maca terbuka 24 jam buat teman-teman gitu. Tapi untuk mitra-mitra yang udah agak berpenghasilan ya, jangan mitra baru ya, bahaya, kasihan kalau mitra baru kita lakukan secara tegas seperti itu. Mitra baru harus kita sayang-sayang ya harus kita sayang-sayang gitu, beda perlakuannya teman-teman. Oke, nomor 2, tidak banyak mengeluh. Nah, ini kita contohkan karakternya tidak banyak mengeluh, otomatis mereka pun tidak mengeluh. Contoh, apa itu ada komplain, produknya kok seperti ini ya gitu, produknya beda ya dari kemarin. Contoh ya, ini hanya contoh ya. Maca selalu gini, enggak kok, ini bagus, sama aja, malah banyak mitra Maca yang lainnya itu order. Nah, kita ajarkan dia itu tidak banyak mengeluh. Contoh gini, Maca, saya itu dapat packagingnya, tutup botolnya itu seandainya lepas gitu, banyak yang berapa box. Kalau Maca itu mulai dari dulu tidak suka ribet, tidak suka komplain. Jadi seandainya ada yang packaging rusak, itu pun Maca pakai sendiri dulunya tuh. Jadi maaf ya, kadang ada orang yang gini, Maca, iya Maca enak, apa itu modalnya banyak gitu. Kalau saya kan modalnya terbatas, itu sama aja ya. Faktornya mengeluh tadi ya. Jadi kalau Maca berlakukan ke tim itu, kalau mengeluh itu yang miskin mental gitu. Jangan sampai orang-orang sukses itu tidak banyak mengeluh teman-teman. Nah, makanya Maca ajarkan, ya sudahlah dipakai sendiri. Toh Maca sendiri dulu berawal dari enggak punya, bukan siapa-siapa. Tiap ada sesuatu, contoh packaging yang rusak, Maca pakai sendiri. Malah kadang Maca bikin promo gitu ke mitra-mitra supaya dipakai sendiri. Nah, itu kita meminimalisir orang itu mengeluh. Jadi Maca selalu bilang, dengan membranding Maca sendiri, penghasilan lama-lama naik. Jadi mereka itu berpikir, oh iya, Maca ini jarang mengeluh ya, makanya bonusnya itu banyak gitu. Terus kemudian 3, memiliki sikap positif yang sempurna gitu. Jadi kita itu mengajari mitra-mitra supaya berpikiran positif terus ya. Tidak banyak ya, tadi kembali lagi ke banyak yang mengeluh ya, itu termasuk sikap yang negatif. Kita mengajarkan apa itu namanya, cara bermain di jaringan itu berkah, amanah gitu teman-teman. Jadi contoh ya, ada seorang atlet itu kakinya itu jomplang, yang kanan sama kiri itu jomplang ya. Itu kemudian dia pindahkan gitu, kaki besarnya dia, membernya itu dipindahkan ke kaki jomplang dia gitu. Ada aja upline yang seperti itu, suka mindah-mindah jaringan. Nah, itu jangan kita lakukan teman-teman. Bisnis itu terkadang kalau sudah kita cacat sikapnya untuk mitra-mitra ke bawah, terus jadi mitra-mitra bawah ini jadi nggak percaya lagi ke upline-nya. Nah, itu sulit. Makanya kita harus memberikan kepercayaan yang penuh, jaga amanah kita gitu untuk mitra-mitra kita. Jadi kalau mitra udah percaya ke kita,
Jadi mau melakukan apapun itu mereka siap. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, next Pak. Nah, tips melakukan duplikasi di bisnis MLM. Mempersiapkan diri. Sebelum menjadi duplikator yang baik dan bertanggung jawab, upline harus mengenal dirinya sendiri. Pasalnya menyuruh orang lain untuk meniru apa yang kita lakukan tidak mudah, ya. Apalagi bila tidak mempunyai karakter seorang upline yang baik. Nah, duplikasi bukan hanya memberi contoh seperti pada presentasi dan seminar, namun harus diibaratkan sebagai cermin yang menampilkan objek. Ini teori ya teman-teman, objek sama persis gitu. Jadi apa itu namanya, mitra itu biasanya kita harus mengenali diri kita sendiri ya. Jadi kadang itu tadi kita nggak gampang dipercaya sama upline. Gimana caranya upline itu mempercaya kita? Ya tadi Maca sampaikan, kita harus amanah teman-teman. Seandainya kirim paket hari ini, ya dikirim hari ini, jangan dientar-entar, jangan di besok-besok gitu. Terus Maca itu kalau memancing, ini teori ya teman-teman, pada dasarnya Maca memancing mereka itu nurut sama Maca, mitra-mitra Maca nurut sama Maca, kita harus mengorbankan sesuatu untuk mereka. Contoh, kita support mereka. Supportnya apa Maca? Bisa waktu, bisa materi, bisa produk. Nah, seperti itu. Next. Nah, 2, tumbuh dan berkembang. Agar bisa menjadi duplikator yang sukses, upline harus mengembangkan komunikasi, sikap perhatian, dan kepedulian. Hubungan dengan downline, menumbuhkan komitmen serta kemungkinan. Jadi memang kita setelah closing mitra itu sebaiknya kita jangan ditinggal si mitra itu teman-teman. Jadi kita harus saling kenal lah ya. Kalau kita hubungannya sudah saling kenal, baik dari hati ke hati, nah itu menumbuhkan nyaman gitu. Kalau sudah nyaman, dia nggak akan pindah-pindah kemana-mana teman-teman. Selamanya ikut teman-teman kalau dia sudah nyaman. Jadi hubungan itu tidak sebatas dengan bisnis aja gitu. Kita saling ngobrol, menjadi saudara, itu lebih baik. Oke, next Pak. Kemudian 3, ulet dan pantang menyerah. Ya, perjuangan menjalankan bisnis MLM memang tidak mudah, ada kerikil dan tanjakan yang harus dilalui. Akan tapi bila sadar dan ingat akan tujuan, hal itu tidak akan menghentikan perjalanan upline. Apalagi emosi positif yang dimiliki downline tidak akan membuatnya kehabisan tenaga dalam menghadapi berbagai masalah. Sikap yang seperti ini harus dimiliki dan diduplikasi oleh upline, kepada downline-nya. Nah, itu pasti ya, orang sukses itu kebanyakan yaitu ulet pantang menyerah, itu pasti. Karena butuh gini. Contoh gini ya, Maca ajarkan buat mitra-mitra. Kadang Maca, saya itu udah 1 bulan promosi tapi belum dapat mitra sama sekali, saya ditolak terus. Makanya Maca bilang, mbaknya berapa kali ditolak gitu. 5 kali Maca gitu, belum ada join member sama sekali. Maca jawab gini, Mbak alhamdulillah masih ditolak 5 kali dalam 1 bulan. Maca bahkan bisa 100 kali penolakan. Artinya tiap hari ada orang yang Maca tawari teman-teman, ada orang yang Maca prospek teman-teman. Jadi siapapun itu jangan pilih-pilih untuk prospek orang, jangan pilih-pilih kayaknya ini nggak mau deh join, jangan seperti itu. Siapa tahu ya join gitu, nggak join hari ini, insya Allah 2 bulan lagi join. Nah, kebanyakan Maca itu mendapatkan mitra-mitra itu dari PHP teman-teman. Jadi nggak ada mitra itu yang langsung saya join Maca gitu, marketingnya apa, ini saya join deh. Itu jarang sekali, kebanyakan itu PHP. Makanya Maca bilang nikmati proses itu gitu, nikmati proses, jangan terlalu banyak protes teman-teman, karena orang sukses itu pasti mereka juga berproses. Tidak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk sukses gitu. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau menurut Maca,
orang yang sukses itu tidak pernah santai. Contoh ya, Maca duplikasi owner Bapak Haji Muhammad Daud, kayaknya Maca lihat hampir 24 jam beliau tidak tidur deh. Kapan ya waktu tidur owner seperti itu? Karena pernah waktu itu juga ke rumah Maca, beliau itu datang, terus habis itu malamnya masih ngobrol sampai jam 2 malam kayaknya. Paginya jam 4 pagi sudah ngajak ke pasar mau bikin bakso 7 kilo itu dia bikin sendiri, cetak sendiri, terus habis bikin bakso banyak lagi apa tuh kegiatannya. Artinya beliau itu memang tangguh ya, orangnya itu apapun itu mau melakukan, orangnya itu pekerja keras teman-teman. Makanya Maca sebisa mungkin meniru owner gitu. Makanya alhamdulillah hasilnya pun di bawah owner gitu. Jauh tapi ya nggak apa-apa lah, setidaknya ada di bawah owner kalau kita mau duplikasi orang sukses teman-teman. Oke, next Pak.